Ini masalah ahlul bait. Jadi memang ada beda. Makanya di dalam hadis ya, dalam kitab-kitab hadis kata para ulama, termasuk tandanya munafik itu bughdu ahlil bait. Cinta keluarga Nabi, benci keluarga Nabi, ya termasuk benci Habib, itu pertanda di hatinya ada sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan bagaimana? Kurang sempurna imannya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena masih benci kepada keluarganya. Tidak totalitas. Bukan berarti munafik ini kafir keluar dari Islam, enggak. Karena yang isu-isu yang anti Habib ini kan memang malah ada yang pakai sorban terus, kan ada ya. Kemana-mana pakai sorban. Kalau saya kan jarang-jarang. Paling kalau jadi imam Idul Fitri, Idul Adha, baru versi lengkap pakaiannya. Kalau gini-gini jarang-jarang. Karena dari mobil kadang berhenti di warung kopi atau apa. Kalau lengkap ya nggak enak gitu. Nah ini jadi bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay, bukan. Artinya ya ada kemunafikan. Kemudian ya termasuk tanda munafik di dalam kitab-kitab hadis orang yang profesinya penyanyi. Tapi bukan penyanyi sholawat, bukan. Bukan orang yang kalau ada maulid lalu bawa, bukan itu, ya penyanyi lah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, pikirakan. Bukan orang yang kalau ada maulid lalu bawa, bukan itu, ya penyanyi lah. Kita agak merasa nih, nggak nyebut siapa-siapa ini. Fakaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan ciptaan Allah, jangan kau pikirkan Allahnya. Siapa yang khalqi? Al khalqu Allah abdal huwa sayyidina Muhammad. Minto. Saya tes DNA, ternyata 70% saya keturunan Eropa, Pak. Kaget. Bisa jadi saya 2 pupu dengan Messi itu. Matau basah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, bercanda aja malam ini. Saya diundang, kemudian guru gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian di panel sama ini guru gembul sendiri, di panel sama sekian orang, Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau bukan Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Muslimnya bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmul yaqin, kemudian baru ainul yaqin, baru hakul yaqin. Dia bisa bilang hakul yaqin itu apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Rumel
Anda tanya sama ente ini Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ente lihat Mel? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama, dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita, masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan, enggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Justru Habaib ini adalah keturunan Yahudi yang sangat rendah di hadapan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Nahdliyin. Seharusnya pihak Rabit Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis, lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah. Baru didiskusikan secara terbuka sehingga tidak ada debat kusir. Forum tanya jawab berupa paper ilmiah yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor 2, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Rabit Alawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemendag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. 3, kalaupun mau seharusnya Rabit Alawiyah mengundang DPP, PWI, Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Rabit Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4, undangan tertutup pihak Rabit Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Rabit Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5, dan apabila pihak DPP, PWI, Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Rabit Alawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngenaweh ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah, Habib? Rabit Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7, dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Rabit Alawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya. Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang ke-8, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Rabit Alawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang jebakan di dalamnya. Karena itu, kepada Kidulur, Ki Haji Imaduddin Utsman, dan juga para pejuang lainnya, jangan pernah mau menghadiri pertemuan Rabit Alawiyah, karena sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus. Diawasi. Ada wasit. Dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu. Apakah yang katanya para ahli dari Rabit Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sudah sifatnya harus sifat nasional. Di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Hatur nuhun.